Jiang Yue, Shen Yanchen, putra Su Xiye. Jiang Yu, mantan pacar Shen Yanchen. kenapa kau ada di sini? Halo, Bibi. Ibu, dia yang kau minta aku jemput. Klin dari luar negeri. Bibi, saya mewakili grup Chu, dikirim untuk bertanggung jawab atas kolaborasi ini dengan grup Shen. Jadi itu kau. Karena kau adalah Clean Group Shen. Kau seharusnya menginap di hotel. Aku akan minta sopir mengantarmu ke sana. Tapi Bibi, saya selalu menginap di rumahmu sebelumnya. Menginap di hotel. Sedikit tidak nyaman bagiku. Ini pasti Nyonya Shen. Saya ingin tahu apakah Anda keberatan. Kamu adalah teman Yang Chen. Dan juga klien penting perusahaan. Aku tidak keberatan. Baiklah, karena Nyonya Shen tidak keberatan. Beberapa hari ke depan ini, saya akan menginap di sini. Semuanya di sini. Sangat akrab bagiku. Jiang Yue, perusahaan sudah menyiapkan hotel untukmu. Kau seharusnya tetap menginap di hotel. Ibu, Jiang Yu sudah jauh-jauh kembali. Dari luar negeri. Bagaimana kalau kita bicarakan setelah makan? Yan Chen, kamu paling suka makan udang. Makanlah lebih banyak. Aku tidak menyangka kau masih ingat. Yan Chen sekarang punya Kiki untuk mengupas udang untuknya. Jadi Cao tidak perlu repot-repot. Bibi, aku sudah terbiasa kupas udang buat Yan Chen. Nyonya Shen, tolong jangan pedulikan. Karena kau sangat suka mengupas udang. Kupaslah sepiring penuh ini. Kiki dan aku juga suka memakannya. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, aku akan membawa Jiang Yu ke hotel. Hentikan. Jiang Yue adalah klien penting perusahaan. Aku akan mengantarnya sendiri. Kau tetap di rumah dan temani istrimu. Bibi, Anda tidak perlu repot-repot. Anda adalah kepala grup Shin. Bagaimana mungkin saya merepotkan Anda? Tidak apa-apa jika Yan Chen mengantar saya. Putraku sudah punya istri, jadi tidak pantas baginya. Aku akan tetap mengantarmu sendiri. Ayo pergi. Kita keluarga, tidak perlu formalitas. Serius? Kau terlalu formal. Baiklah kalau begitu, Anda membelinya. Tentu saja, seorang teman saya akan segera datang. Saya akan memperkenalkan kalian berdua. Jangan bilang kau akan menjebakku lagi. Dalam kencan buta. Fang Tua. Ya, Izinkan saya memperkenalkan. Yuan Tianba. Saudari baik saya, Xu Jin. senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Duduklah. Kalau begitu, biarkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku, hampir 50 tahun. Punya rumah dan mobil. Dan tabungan. Gaji pensiun bulananku adalah 5.000. Uang ini sungguh tidak habis. Aku gak bisa habis semua. Aku merasa kita berdua cukup serasi. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu setiap bulan 500 yuan uang saku. Mulai sekarang. Kau hanya perlu mengikutiku dan menikmati hidup. Itu saja. Pria terhormat sepertimu. Aku tidak pantas untuknya. Dan setiap bulan ada sejumlah besar 500 yuan sebagai uang saku. Aku tidak bisa menghabiskannya. Aku benar-benar tidak bisa menghabiskannya. Fang Tua, mari kita bertemu lain hari. Aku pergi dulu. Tidak. Jangan pergi. Kau hampir 50 tahun. Dan kau sudah melewati masa jayanya. Jika kau tidak menikahiku, katakan padaku, pria mana lagi yang mau menikahimu? Mengganggu wanita di jalan, tidak memenjarakanmu. Sudah memberimu muka. Kalian berdua. Tampar dia beberapa kali. Untuk memberinya pelajaran. Tolong, jangan.
Ibu. Resepsi bisnis grup Shen besok. Aku sudah mengaturnya. Mohon hadir tepat waktu pukul 9. Aku akan pergi. Besok, kau bawa Kiki untuk hadir bersama. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, aku tidak mau pergi ke acara sebesar itu. Kiki, jika kau tidak pergi, hati-hati wanita lain mungkin merebut kesempatan itu. Kau bukan ibu rumah tangga. Kau adalah istri ketua. Aku sedang menstruasi. Kondisiku tidak akan baik nanti. Dan orang lain akan menertawakanku. Wanita harus mencintai diri sendiri dengan baik. Kau, hadirlah besok tanpa khawatir. Terima kasih, Ibu. Jiaoyu, proyek kerjasama 100 juta ini, aku serahkan padamu. Selama kau menyelesaikannya dengan baik, ibuku pasti akan melihatmu dengan pandangan baru. Dan tidak akan salah paham lagi padamu. Yang Chen, kamu sangat baik padaku. Malam pertukaran bisnis industri terkenal di Jianchan. Nyonya Su, aku punya beberapa teman yang ingin kuperkenalkan padamu. Silakan, lewat sini. Lin Kiki, katamu kamu seorang ibu rumah tangga. Kalau begitu jangan datang ke acara seperti ini. Kamu mempermalukan Yang Chen. Ngomong-ngomong, kamu masih belum tahu tentang hubunganku dengan Yang Chen, kan? Aku adalah cinta pertamanya. Dulu, aku pergi ke luar negeri. Itulah sebabnya kami putus. Sekarang setelah aku kembali, aku tidak menyangka kakak Yang Chen tidak melupakan selama bertahun-tahun ini perasaan kami satu sama lain dan masih mencintaiku. Kamu adalah mantan pacarnya. Itu semua sudah berlalu. Sekarang, aku adalah istri sah Yang Chen. Istri yang sah. Selama aku melengkungkan jari kelingkingku, kakak Yang Chen akan datang berlari padaku seperti anjing. Jika aku ingin menjadi Nyonya Shen, itu akan sangat mudah. Lin Kiki, mengapa kamu memukulku? Lin Kiki, saat kau marah, tolong pertimbangkan acaranya minimal itu. Aku tidak memukulnya. Masih saja mencari alasan. Bisakah kau tidak membuatku malu di luar? Memalukan? Siapa yang memalukan siapa? Seorang wanita yang sengaja menjadi pihak ketiga di luar. Itulah yang benar-benar memalukan. Seorang pria beristri, tanpa batasan, yang istrinya diintimidasi. Namun melindungi wanita di luar. Itulah yang benar-benar memalukan. Kiki, jangan takut. Ibu akan mengurus ini untukmu. Ibu, di depan umum, bisakah kau tidak mempermalukan Jiang Yu seperti ini? Bagaimanapun juga, dia adalah klien penting grup Shen kita. Klien. Proyek 100 juta yang kau berikan padanya sudah menyebabkan grup Shen kami kerugian 50 juta. Aku sekarang mengumumkan penghentian semua kerjasama dengan perusahaan Jiang Yue dan pemutusan kontrak. Bibi, Anda salah paham tentang hubunganku dengan Yang Chen. Yang Chen dan saya hanya berteman. Teman apaan? Kau di sini untuk membahas kerjasama, bukan untuk mencari teman. Orang yang bertanggung jawab dengan karakter sepertimu datang untuk membahas kontrak. Grup Shen kami tidak akan bekerja sama dengan orang sepertimu. Ibu, tidakkah kau lihat bahwa Lin Kiki yang pertama bertindak dan memukul Jiang Yu? Bagaimana kau bisa tanpa pandang bulu menyalahkan Jiang Yu? Apa maksudmu memukul seseorang? Memukul itu ya, kalau kamu aktif memukul seseorang. Menampar diri pakai tangan orang lain. Itu namanya mencari gara-gara. Ibu, kau sudah keterlaluan. Kiki, ayo pergi. Para sahabat dan keluarga yang terhormat, para tamu terhormat, mengambil kesempatan ini, saya secara resmi mengumumkan bahwa Lin Kiki, menantu perempuan saya, akan secara resmi mengambil alih grup Shen dan The film menjabat was sebagai translated Ketua and Grup Shen. narrated by M Media. Kiki. Aku tahu kau anak yang baik, tapi kebaikan tidak sama dengan kelemahan. Jangan mencari masalah jika tidak ada masalah. Jika itu benar, tidak perlu takut pada cerita karangan. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan penjahat berhasil. Kamu adalah nyonya keluarga Shen. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain merebut posisimu.
Jika ada yang berani merebut wilayahmu, tendang saja dia keluar. Orang lain tidak menyinggung kami. Kami tidak menyinggung orang lain. Tapi jika orang lain menindas saya pasti akan membalas 3 kali lipat. Kamu harus menahan apa yang perlu ditahan. Yang tak perlu ditahan, jangan ditahan. Beberapa hal, kamu tidak boleh terlalu baik. Jika tidak, kamu hanya akan hidup dalam keluhan. Ibu, Jiang Yui sangat cantik. Dan dia adalah cinta pertama Yan Chen. Dan juga seorang elit bisnis. Apa yang kumiliki untuk dibandingkan dengannya? Hanya karena kamu adalah istri Yan Chen. Tidak peduli seberapa hebat dia. Jika dia menghancurkan keluargamu, dia adalah simpanan yang dibenci semua orang. Kamu adalah menantuku, dan saya tidak akan membiarkan orang luar menindasmu. Terima kasih, Ibu. Kakak Yan Chen, setelah bertahun-tahun di luar negeri, aku tidak pernah melupakanmu. Dalam hatiku, aku selalu mencintaimu. Jiang Yue. Sebenarnya, aku juga tidak pernah melupakanmu. Sayangnya, aku sudah menikah. Dia berbeda sekarang. Telah menggantikanmu untuk menjadi ketua grup Shen. Mulai sekarang, dia mungkin akan menginjak-injakmu. Dengan kemampuannya yang terbatas, bagaimana dia bisa menjadi ketua grup Shen? Tidak akan lama lagi, dia akan patuh mengembalikan posisi itu padaku. Sebenarnya, siapapun yang menjadi ketua tidak penting. Aku hanya tidak ingin ada yang menindasmu. Aku harap kamu akan selalu menjadi kakak Yan Chen-ku. Ibu, Jiang Yue, betapa murahan dirimu untuk terus-menerus menggesekkan dirimu pada pria beristri. Apakah kamu pikir, dengan menggunakan metode tercela seperti itu, kamu bisa mencapai kebahagiaan? Mimpi saja. Menantuku murni dan baik hati. Itulah sebabnya dia membiarkan roh rubah sepertimu memanfaatkan celah. Saya beritahu kamu, selama saya di sini, kamu bisa melupakan tentang merusak pernikahan mereka. Kehadirannya di sini adalah karena saya tidak mendidiknya dengan baik. Hari ini, saya akan memberikan pelajaran yang pantas kepada anak durhaka ini. Karena menjadi bajingan. Berhenti memukulnya. Ibu, Bawa dia pergi untukku. Kakak Yan Chen. Suami, ini kubuat sendiri untukmu. Coba dan lihat bagaimana rasanya. biasanya begitu penakut dan patuh. Aku tidak menyangka kau tahu cara bermain trik untuk memperebutkan harta keluarga Shen kita. Kiki. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan melayani orang seperti itu lagi. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Hanya ini kemampuanmu. Dia memukulmu. Apa kamu tidak punya tangan? Seorang pria dewasa memukul istrinya. Apa kamu tidak punya rasa malu? Jika kamu berani memukul Kiki lagi di masa depan, kamu pukul balik dia dengan tamparan. Saya akan menamparmu 10 kali. Saya gagal mendidikmu, anak durhaka. Saya telah mempermalukan leluhur keluarga Shen. Berlututlah. Ketika kamu menyadari kesalahanmu, barulah kamu boleh bangun. Ayo pergi, Kiki. Ibu, perusahaan ada rapat penting hari ini. Aku akan pergi rapat. Silakan. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, telepon saya. Ibu mendukungmu. Baik. Profesor Gu, seorang profesor universitas terkenal. Paman Gu, Anda di The sini. film was Aku akan translated pergi ke and perusahaan untuk narrated rapat. by M. Kalian Media. semua mengobrol saja. Baiklah, kamu urus urusanmu. Sihin. Ini sayuran segar yang saya tanam di pedesaan, tanpa pestisida. Murni alami. Saya sengaja membawanya agar kamu coba. Dari jarak sejauh ini, jangan buat dirimu repot nanti. Kamu sibuk dengan penelitian akademis. Kepedesaan tanam sayur, jaga kesehatanmu. Silakan duduk cepat. Aku tahu Profesor Gu akan datang. Profesor Gu, Anda datang mengunjungi Jiin setiap 2 hari sekali. Fang Suhua, sahabat Su Xiye. Tapi Anda nggak bilang akan datang ke rumah. Untuk menemui saya, teman lama Anda. Kamu sibuk setiap hari, menghadiri peragaan busana senior. Ke rumahmu pun, aku tetap tak akan bertemu kamu. Fang Tua.
Hari ini, saya akan merepotkanmu untuk membantu saya menjamu Profesor Gu. Saya masih harus pergi ke perusahaan sebentar lagi. Anda urus saja urusan Anda. Profesor Gu, ikutlah ke rumah saya. Profesor Gu, ayo pergi ke rumah saya. Saya akan masak hidangan spesial untuk Anda coba. Kalau begitu saya tidak akan pergi. Ayo, kita pergi. Ketua Lin. Ini adalah milik perusahaan kami. Kontrak dengan Grup Shen. Kontrak kerjasama. Mohon tinjau. Jika tidak ada masalah, Anda bisa menandatanganinya. Grup Shen sudah mengakhiri kerjasama denganmu. Nona Jik, silakan pergi. Jika Grup Shen secara sepihak mengakhiri kontrak, melanggar kontrak berarti didenda 2 kali lipat. Anda mengakhiri kontrak begitu Anda menjabat. Saya khawatir di masa depan, Anda akan sulit berkembang di dunia bisnis. Karena alasanmu. Kami mengakhiri kerjasama. Tidak ada denda pelanggaran kontrak yang perlu dibayar. Nona Jin, silakan pergi. Kontraknya. Sama sekali tidak ada masalah. Anda, karena masalah pribadi kecil yang menyangkut saya. Secara sewenang-wenang mengakhiri kontrak. Tidak hanya memengaruhi reputasi pribadi saya, tetapi juga memengaruhi kinerja saya. Apakah Anda pikir saya semudah itu untuk ditindas? Jiang Yue, kenapa kamu di sini? Bibi, saya di sini untuk menandatangani kontrak. Jangan panggil saya Bibi. Kedengarannya menjijikan. Saya sudah dengan jelas memberitahumu untuk menghentikan semua kerjasama dengan perusahaanmu. Anda tidak punya hak itu. Kontraknya sah. Jika kamu ingin melanjutkan kerjasama, tolong minta perusahaanmu mengirim orang lain. Selama kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek ini, saya tidak akan bekerja sama. Bibi, jangan khawatir. Perusahaan tidak akan mengganti personel. Saya adalah seorang elit perusahaan. Untuk proyek ini, saya telah bekerja keras selama setahun. Saya tidak akan menyerah. Ngomong-ngomong, Bibi, saya memegang sesuatu tentang putra Anda. Jika Anda tidak menandatangani kontrak ini, saya khawatir Shen Yanchen akan masuk penjara. Keberanian simpanan ini benar-benar tidak tahu malu. Tangan saya sakit karena memukulnya. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Bahkan langit tak mampu menghadapinya. Saya, So Shin, telah mendominasi dunia bisnis selama bertahun-tahun. Apakah kamu pikir saya akan takut padamu? Untuk menghadapi wanita tercela sepertimu, saya punya banyak cara. Ambil kontrakmu dan pergi dari sini. Silakan nikmati hidangan Anda. Baiklah, terima kasih. Sihin, saya mengajakmu keluar hari ini. Karena saya ingin kamu menerima pernyataan cinta saya. Saya harap di hari-hari mendatang kita bisa menghabiskannya bersama. Termasuk masa senja kita. Dan menebus tahun-tahun yang kita lewatkan. Profesor Gu, saya mengerti perasaanmu. Tapi, masalah menikah lagi belum saya pertimbangkan. Tolong beri aku waktu lebih banyak, dan biarkan aku memikirkannya baik-baik. Sihin. Sihin. Dulu, kita selalu berinteraksi sebagai teman. The film was translated Tidak pernah and berani melangkah lebih narrated jauh. by M Media. Tapi sekarang, kita berdua sudah pada usia ini. Jika kita tidak menghargai kesempatan ini, saya khawatir kesempatan ini tidak akan terulang. Sihin. Tolong katakan ya, baiklah. Jin, Profesor Gu, kalian berdua keluar bersenang-senang tanpa mengajakku. Itu benar-benar tidak adil. Lain kali, kami pasti akan membawakanmu. Kali ini aku akan memaafkan kalian. Ibu, mal ini sangat besar. Halo, Nyonya Su. Keluarkan semua busana terbaru, pakaian dari tokomu untuk menantuku pilih. Ya, silakan lewat sini. Silakan. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi. Ibu, ini terlalu banyak. Aku tidak mungkin memakai semuanya. Kamu sekarang adalah ketua grup Shen, pakaian dan penampilanmu.
Harus sesuai dengan statusmu. Ibu, Anda sangat baik. Ayo pergi. Kakak Yang Chen. Selama bertahun-tahun di luar negeri, aku selalu merayakan ulang tahunku sendirian. Hari ini, terima kasih sudah merayakan ulang tahunku bersamaku. Sebuah kalung cartir. Merek favoritmu. Aku selalu ingat. Terima kasih, Kakak Yang Chen. Ini, biar kupakaikan untukmu. Sudah. Cepat buat permohonan. Jiang Yue, manusia butuh martabat seperti pohon butuh kulit. Mengapa kamu bersikeras menjadi simpanan yang dicemooh semua orang? Apakah ini demi uang? Atau demi keuntungan? Kamu merendahkan dirimu sendiri seperti ini. Bibi, tolong jaga ucapanmu. Di depan umum, Yang Chen merayakan ulang tahunku bersamaku. Apa ada yang salah dengan itu? Karena kamu sangat suka barang bekas orang lain. Mulai sekarang, saat kamu pergi ke toilet, kamu tidak perlu membawa tisu toilet. Ambil saja langsung dari tempat sampah. Dan itu sudah cukup. Dalam setahun, kamu bisa menghemat banyak pengeluaran. Ibu. Sebagai teman. Hanya menemani Jiang Yue untuk ulang tahunnya. Diam kamu. Sebagai pria beristri, haruskah kamu merayakan ulang tahun ini bersamanya? Tidakkah kamu tahu yang lebih baik? Anakku, aku tahu cara membesarkannya dengan baik. Aku harap kamu tidak mempermalukan orang tuamu lagi. Menjadi simpanan bukanlah hal yang membawa kehormatan bagi leluhurmu. Kakak Yang Chen. Berikan padaku. Aku sudah menghentikan semua kartu bandmu. Kamu tidak lagi di grup Shen. Memegang posisi apapun. Pengasuh di rumah. Juga sudah kupecat. Mulai sekarang, kamu akan di rumah, mencuci dan memasak. Ibu, bagaimana aku tahu cara melakukan hal-hal ini? Jika tidak tahu, belajar. Hidangan tidak boleh diulang. 6 hidangan plus 1 sup per makan. Rumah harus dijaga. Bersih tanpa noda. Jika kau melakukan ini, aku tak punya waktu ke kamar mandi. Sama sekali. Tidak punya waktu bahkan lebih baik. Jadi, kamu tidak akan keluar dan mempermalukan diri. Apa yang kamu lihat? Cepat masak. Beraninya kau memerintahku. Apa salahnya menyuruhmu? Mulai sekarang, semua pengeluaranmu harus diambil dariku. Kalau kamu tidak menurut, kamu bahkan mungkin tidak bisa makan. Ini merek yang kubicarakan. Istri, aku akan ke toilet dulu. Halo, Nyonya. Pembalut kami sangat bermanfaat untuk kesehatan wanita. Aku selalu memakai merek ini. Tolong bungkuskan untukku. The film was translated and narrated by M Media. Lin Kiki. Lin Kiki. Dunia ini sempit sekali. Tidak kusangka bertemu denganmu di sini. Sial sekali. Aku bertanya-tanya mengapa aku mencium bau busuk. Rubah betina. Lin Kiki. Kakak Yang Chen dan aku adalah cinta pertama. Untuk mengembangkan diri, aku memilih untuk belajar di luar negeri. Selama waktu ini, kamu menikah dengan Yang Chen. Memanfaatkan situasi. Kaulah yang mencuri cinta. Tunggu saja. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku darimu. Yang ku dengar adalah versi yang berbeda. Kamu, demi menikah dengan keluarga kaya, mengencani beberapa pewaris kaya generasi kedua sekaligus. Setelah kebenaran terungkap, kamu tidak punya muka untuk tinggal di negara ini. Kamu hanya bisa memilih untuk pergi ke luar negeri. Kamu sudah memperbaiki diri bertahun-tahun. Bagaimana bisa? Kamu tidak membuat kemajuan sama sekali. Perbaikan yang kamu buat, kamu kehilangan rasa kepantasan, kebenaran, integritas, serta rasa malu. Lin Kiki, dalam hal bentuk tubuh dan penampilan, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku?
Kamu hanyalah seorang ibu rumah tangga. Aku bahkan tidak menganggapmu serius. Kakak Qianchen suka wanita seksi sepertiku. Dia bahkan memuji bentuk tubuhku lebih baik darimu. Kakak Qianchen. Lin Kiki memukulku. Kakak Qianchen. Dasar jalan kecil. Tunggu saja dan lihat. Aku pasti akan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Kakak Qianchen. Kamu akhirnya di sini. Aku sudah menunggumu sejak lama. Masalah itu. Jika tidak ada hal penting di masa depan, jangan saling menghubungi lagi. Kakak Qianchen, apakah kamu benar-benar rela membiarkan Lin Kiki membulimu seumur hidupmu? Lin Kiki. Dia tidak pantas menjadi ketua grup Shin. Hanya dengan mengusirnya, kamu bisa membalikkan keadaan. Ibuku melindunginya. Jika dia tidak mengusirku, aku akan menganggap diriku beruntung. Kakak Qianchen. Aku punya cara untuk membuat Bibi berubah pikiran dan menyerahkan grup Shin kembali padamu. Sudah hampir waktunya makan siang. Aku harus kembali. Tolong minum beberapa gelas denganku sebelum kamu pergi. Baiklah. Bibi. Ini semua salahku karena tidak peka di masa lalu dan membuatmu marah. Hari ini, aku sengaja membeli teh hijau yang suka kamu minum dan kue-kue yang kamu nikmati. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Kiki kami paling benci teh hijau. Dia selalu menasihatiku untuk tidak minum teh hijau. Tapi aku tidak mau mendengarkan. Sekarang aku akhirnya menyadari. Semakin lama teh hijau ini diseduh, semakin buruk rasanya. Sungguh sulit ditelan. Itulah mengapa aku beralih ke teh hitam. Dan tidak lagi minum teh hijau. Ambil kembali dan minum sendiri. Ibu. Jiang Yu sudah meminta maaf. Jadi tolong maafkan dia. Aku bilang, semakin lama teh hijau diseduh, semakin pahit rasanya. Nah, kamu juga tidak boleh menyentuh teh hijau. Jiang Yue, tolong pergi. Kakak Qianchen, aku rasa pergelangan kakiku terkilir. Ibu. Jiang Yue, jangan berpura-pura di depanku. Trik kecilmu sudah lama ketinggalan zaman di hadapanku. Sekarang keluar. Kakak Qianchen, kakiku sakit sekali. Aku tidak bisa berjalan lagi. Kamu tidak bisa pergi. Kalau begitu merangkaklah keluar dari rumahku. Ibu. Kau terlalu berhati keras, bukan? Lepaskan. Aku akan menyuruh sopir mengantarnya kembali. Bibi, tolong biarkan kakak Qianchen mengantarku pulang. Dia tahu jalan dengan baik. Tidak perlu merepotkan sopir. Ya, Ibu. Masuk ke sana. Bibi, putra Anda tidak bisa hidup tanpaku. Di masa depan, aku akan menjadi Nyonya Shen. Aku akan menyimpan dendam. Anakku punya istri. Berhentilah bermimpi. Bibi, seorang istri bisa menikah lagi. Aku mungkin juga bisa memberikan kakak Qianchen seorang putra yang besar dan sehat. Dengan begitu, keluarga Shen akan memiliki pewaris di masa depan. Selamat tinggal, Bibi. Tidak tahu malu. Sungguh menjijikan. Jin, aku mengundang Li Tua ke pertemuan ini. Saat kau masih muda, dia adalah idamanmu. Pangeran impian. Sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku tidak akan mengingatnya. Li Tua. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Masih gagah seperti dulu.
Meski sudah tua, kau masih pria tampan. Kau terlalu memujiku. Ayo, duduklah di dalam. Xian. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Masih sangat anggun. Masih sangat cantik. Li tua. Saat kau masih muda, kau adalah idaman Jin, pangeran impian. Bahkan sekarang, dia masih memikirkanmu dengan sayang. Bagaimana kalau aku menjodohkan kalian berdua dan mengatur pernikahan? Bagaimana menurutmu? Aku selalu ingin mencari seorang wanita sesukses Jian. Untuk membantu keluarga Liku bangkit kembali. Selama Xian setuju untuk membantuku memulai bisnis, memberiku dukungan finansial tanpa syarat, dan bantuan materi, aku bisa mempertimbangkan bersama dengan Xian. Pertama, danai aku 50 juta untuk membangun kembali grup Li. Kalau tidak, semuanya batal. Li tua, kau benar-benar pandai berakting. Su Xian. Selain aku, tidak ada yang menginginkanmu sekarang. Kau membantuku bangkit kembali, dan aku akan membawamu ke keluarga Li kami. Bagaimana? Aku tidak sanggup bergaul denganmu. Kamu harus mempertimbangkan orang lain. Saya bersedia menikahi Xian. Meskipun bulanan saya pensiun tidak banyak, saya bersedia memberikan semuanya kepadanya. Dan tidak akan membiarkannya merasa tersakiti. Fang tua. Fang tua. Fang tua. Jiang Yui. Kenapa kau di sini? Untuk membahas kerjasama. Xu Jin, sudahkah Anda memikirkannya? Saya sudah membawa kontraknya. Tanda tangani. Jiang Yui, kami sudah mengakhiri kerjasama kami dengan perusahaanmu. Bagaimana kamu masih bisa begitu tidak tahu malu? Dan terus menempel kekuatan perusahaan. Masih di tangan Xu Jin. Anda hanya boneka kecil. Kata-kata Anda tidak berarti. Ini adalah kerjasama antara Xu Jin dan saya. Kau bajingan tak tahu malu. Kau akan menggunakan segala cara tercela. Pergi. Jiang Yui, jangan coba-coba trik lagi. Kami tidak akan bekerja sama denganmu. Jika begitu, maka saya harus mengunggah video tidak senonoh Anda dan Profesor Gu secara daring. Nyonya Su mungkin tidak peduli, tetapi Profesor Gu adalah seorang profesor di universitas bergengsi. Setelah video itu dirilis, Profesor Gu tidak hanya akan dipermalukan, tetapi dia juga bisa kehilangan pensiunnya. Jiang Yui, aku tidak menyangka kamu adalah seorang berandal. Ibuku dan pamanku berada dalam hubungan yang normal. Jangan gunakan kata-kata itu. Taktik tercela. Mengancam ibuku. Kiki. Biarkan dia. Xian dan saya sedang menjalin asmara senja. Sama seperti kalian anak muda. Berkencan. Wajar jika ada beberapa isyarat intim. Posting saja kalau mau. Aku tidak peduli. Jiang Yui, kau benar-benar tidak tahu malu. Menggunakan taktik tercela seperti itu. Untuk mengancam ibuku. Pergi dari sini sekarang juga. Kalau Anda suruh pergi, saya akan pergi. Jika kontrak ini tidak ditandatangani hari ini, Anda akan menanggung konsekuensinya. Menghilang dari sini segera. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Baiklah. Jangan sampai Anda menyesalinya. Jiang Yui, siapa yang berbuat jahat akan binasa karenanya. Kau tidak akan berakhir baik melakukan ini. Jiang Yui. Keadilan akan selalu mengalahkan kejahatan. Semua yang telah kamu lakukan akan menghadapi konsekuensinya. Kita lihat saja nanti. Jin, kelompok senior kita punya anggota baru. Seorang pria tua yang tampan dan beradab. Dia berbicara dengan anggun dan menangani masalah dengan tenang. Persis seperti Profesor Gu. Saya dengar dia juga seorang profesor dari universitas bergengsi. Kau tidak akan mencoba menjodohkanku lagi, kan? Mimpi saja. Yang ini, saya simpan untuk diri saya sendiri. Kali ini, saya benar-benar menemukan harta karun. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Banyak orang tua ditipu dalam pernikahan akhir-akhir ini. Kau harus hati-hati. Hati-hati dengan uang pensiunmu.
Nyonya Su, kontrak ini hari ini. Jika Anda tidak menandatanganinya, maka tunggulah putra berharga Anda masuk penjara. Saya akan menuntutnya atas pemerkosaan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kau lakukan sendiri, tidakkah kau tahu di hatimu? Anda sudah terdesak sampai titik ini. Wajah apa lagi yang mau Anda jaga? Saya sudah membawa kontraknya. Tanda tangani. The film was translated Jangan mimpi. and narrated Trik by kecilmu. M-Media. Sudah lama kulihat. Kau memaksa anakku mentransfer uang kepadamu. Ini. Semua ada catatannya. Siapa yang akan masuk penjara? Belum pasti. Dasar rubah tua. Anda masih punya akal lisik. Untuk orang macam apa? Metode macam apa yang harus digunakan? Kau yang duluan jadi penjahat, dan kau mengajariku semua ini. Xu Jin, saya akan melawan Anda sampai mati. Karena Anda tidak akan membiarkan saya tenang. Maka jangan berharap Anda juga akan tenang. Shen Yanchen mencintai saya. Saya ada di hatinya. Saya pasti akan membuat keluarga Anda gelisah dan kacau. Dasar wanita tak tahu malu. Jika kau berani, hadapi aku. Jangan ganggu kehidupan putra dan menantuku. Karena saya tak memperoleh keinginan saya, maka saya akan menghancurkannya. Halo, Mai. Nona Jian, jika kau masih tidak bisa mendapatkan kontrak dengan grup Shen, perusahaan akan segera memekatmu. Jangan khawatir, saya pasti akan mengamankannya dalam seminggu. Aku harap begitu. Meskipun Shen Yanchen tidak berguna, dia juga putra satu-satunya Su Jin. Saya harus menggunakan Shen Yanchen, pion ini. Kakak Yanchen, saya tahu Anda tidak tega meninggalkan saya. Anda pasti akan datang. Jian Yu, jangan seperti ini. Kakak Yanchen, mari kita mainkan sesuatu yang seru. Bagaimana? Apa maksudmu? Kakak Yanchen, saya mohon, tolong biarkan saya pergi. Berhenti main-main. Kakak Yanchen, jangan seperti ini. Biarkan saya pergi. Jangan seperti ini. Aku ada urusan mendesak di rumah. Aku pergi. Nyonya Su, hari ini saya memesan teh hijau terbaik di kedai teh untuk Anda cicipi. Kedai teh sekelas dan seanggun ini. Bagaimana bisa hanya ada teh hijau? Sekarang ini semua orang menggunakan. Wanita-wanita tidak senonoh itu untuk menggambarkan jalang teh hijau. Sekarang aku tidak tertarik pada teh hijau sama sekali. Nona muda, tolong bawakan aku teh lain. Baiklah. Nona muda, itumu sudah datang. Ini gunakan ini. Ini sangat bagus dalam mencegah kebocoran samping. Tidak apa-apa jika Anda tidak suka teh hijau, tetapi putra Anda kalau soal teh hijau, dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Tidak peduli seberapa besar anakku menyukainya. Lalu kenapa? Teh hijau itu hanya sesuatu setelah makan untuk menghabiskan waktu. Nyonya Su, saya datang menemuimu hari ini untuk membahas kontrak terakhir. Jika Anda masih menolak menandatangani kontrak ini, saya terpaksa mengirim putra berhargamu ke penjara. Tidak, jangan seperti ini. Tidak. Ibu, jangan dengarkan omong kosongnya. Video-video ini semuanya diambil di luar konteks. Pilih untuk menandatangani kontrak, atau biarkan putramu masuk penjara. Anda putuskan sendiri. Anak durhaka ini
Karena anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya makan kotoran berulang kali, melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Jika kau ingin mengirimnya ke penjara, biarkan saja dia pergi. Ini juga kesempatan bagus baginya untuk belajar pelajaran berharga. Shujin, apakah Anda benar-benar akan membiarkan putramu masuk penjara? The film was Jiang Yue, translated and jangan berpikir narrated kau by bisa M mengancamku Media. dengan apapun. Xian Yanchen tidak menunjukkan penyesalan. Apa yang dia lakukan? Dia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Permisi, Anda mencari siapa? Semuanya. Saya datang ke perusahaan Anda hari ini untuk menyerahkan spanduk kepada Nyonya Su Anda. Jiang Yue, apa yang kau inginkan sekarang? Nyonya Su, hari ini saya di sini untuk menyerahkan spanduk kepada Anda. Anakku disesatkan oleh mujalang teh hijau ini dan kehilangan akal sehatnya. Setelah saya kembali, saya pasti akan mendidiknya dengan baik, membuatnya menjauhi wanita teh hijau itu, dan memulai lembaran baru. Lala tidak mengerubungi telur yang tidak retak, meskipun putramu terlihat tampan dan elegan. Pada kenyataannya jauh di lubuk hati, dia juga seorang bejat. Sebelum putra, saya bertemu dengan Anda. Dia benar-benar pria yang baik. Sejak Anda menempel padanya, dia baru kemudian tersesat. Beberapa wanita mungkin terlihat glamor di luar, tetapi sebenarnya kotor di dalam. Putra saya bertindak seperti ini memang karena saya sebagai ibunya gagal mendidiknya dengan benar. Setelah saya kembali, dia pasti akan dihukum berat sesuai aturan keluarga dan tidak akan menunjukkan keringanan. Dan Anda, Nana Jiang Yue, tolong mulai sekarang jauhi putra saya. Putra saya adalah pria yang sudah menikah. Saya harap Anda berhenti mencoba menghancurkan keluarganya. Keluar. Nyonya Su, apa yang kau lakukan? Manajer Lin, ada Nona Jiang Yue menginap di hotel Anda. Saya di sini untuk mengantarkan spanduk kepadanya. Shujin, dasar nenek sihir tua. Beraninya kau menghinaku seperti ini. Nana Jiang Yue, saya tidak menghina Anda. Anda berulang kali mengganggu putra saya. Itu cuma karena Anda ingin masuk ke keluarga kami, kan? Hari ini, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Saya mewakili putra saya untuk menyambut Anda. Saya tidak membawakan Anda hadiah apapun. Cukup 2 tamparan dariku sebagai hadiah. Saya harap Anda mengukir ini di hati Anda. Setelah Anda masuk ke keluarga kami, Anda harus melayani kami setiap hari, memenuhi setiap kebutuhan kami. Jika ada sedikit saja yang tidak memuaskan, Anda pasti akan ditampar. Saya bertanya-tanya, Nona Jiang, apakah Anda bersedia menikah ke keluarga Shen? Shujin, dasar nenek sihir tua. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan melawanmu. Manajer Lin, hotel Anda adalah milik perusahaan kami. Hotel yang ditunjuk. Jika ada wanita tercela seperti itu menginap di sini, maka di masa depan perusahaan kami tidak akan lagi bekerja sama dengan Anda. Nyonya Su, harap tenang. Aku akan segera menanganinya. Seret dia pergi. Ibu, tolong segera kembali ke negara ini. Shujin itu tidak hanya menolak bekerja sama denganku, tetapi juga ingin mengusirku dari Jiangcheng. Tolong segera kembali. Putriku sayang, kau harus mempertahankan pekerjaanmu. Kalau begitu, jangan menentangnya untuk saat ini. Aku akan segera kembali ke negara ini. Jin, Fang Tua, kau akhirnya di sini. Aku ditipu oleh orang yang sok suci itu, Profesor. Dia bilang, dia berinvestasi di klub senior kami untuk peragaan busana ini. Lalu meminjam 50.000 yuan dari saya. Aku setuju tanpa berpikir 2 kali. Siapa sangka dia hanya seorang penipu.
Saya sudah memperingatkan Anda sejak lama. Tapi Anda tidak mau mendengarkan. Saya pikir Anda terlalu banyak menganggur di rumah. Halo, Ibu Jiang Yu sudah kembali ke The Tiongkok. film was Dia mengundangmu ke translated Hotel Mingsu and untuk narrated makan. by M. Media. dimengerti. Fang Tua, saya masih punya urusan pribadi. Saya akan pergi sekarang. Jangan terlalu cemas. Saya akan datang menemui Anda lagi besok. Silakan lanjutkan kesibukanmu. Jin. Lama tidak bertemu. Kali ini, aku sengaja bergegas kembali dari luar negeri untuk menangani masalah Jiang Yu. Xu Jin, ini semua karena kamu. Aku sudah dipecat dari perusahaan sekarang. Semua hotel di Jiangcheng, aku tidak bisa menginap di salah satunya. Semua ini karena kamu. Xu Jin, sebelum aku berimigrasi, kita adalah sahabat terbaik. Jiang Yue kembali ke Tiongkok kali ini hanya untuk menandatangani kontrak dengan grup Shenmu. Namun kau mempersulitnya di setiap kesempatan. Kau bukan cuma membuatnya kehilangan pekerjaan. Sekarang dia bahkan tidak punya tempat tinggal. Haruskah orang sepertimu berperilaku seperti ini? Seharusnya dilakukan. Jiang Ru, Anda seharusnya bertanya dengan benar. Putri kesayangan Anda. Perusahaan hanya memintanya datang untuk menandatangani kontrak, bukan untuk menjadi simpanan. Xu Jin, jangan keterlaluan. Aku sudah bersabar. Karena ibuku. Sekarang kau masih menghinaku seperti ini. Dasar nenek sihir tua. Kau benar-benar tidak menghormati usiamu. Xu Jin, hak apa yang kau punya untuk mengatakan putriku menjadi simpanan orang lain? Apa kau punya bukti? Bukankah video yang dia rekam sudah dikirimkan kepada Anda? Bagaimanapun saya sudah melihatnya. Satu tangan bertepuk tidak akan berbunyi. Putramu tak bertanggung jawab, bukan? Putra saya sendiri. Saya akan mendidiknya dengan baik. Saya harap Anda melakukannya dengan benar. Mendisiplinkan putri Anda. Jangan biarkan dia sengaja jadi simpanan lagi. Merusak reputasinya sendiri. Aku akan mendisiplinkan putriku sendiri. Bukan tempatmu di sini bergosip. Karena campur tanganmu, putriku kehilangan pekerjaannya. Bagaimana ini akan diselesaikan? Kau harus memberiku penjelasan. Jiang Yui kehilangan pekerjaannya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Dia pantas mendapat akibat dari perbuatannya sendiri. Kedatangannya untuk menandatangani kontrak sangat saya sambut. Tapi apa yang dia lakukan selanjutnya? Kebajikannya tidak sesuai dengan posisinya. Ini juga perbuatannya sendiri. Kau. Lin Kiki. Siapa Lin Kiki? Ibu, itu dia. Jeti kau Lin Kiki. Lihatlah penampilan dan tingkah lakunya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putriku? Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Xu Jin praktis memaksanya untuk menjadi ketua grup Shin. Dia seharusnya bercermin dan melihat apakah dia pantas menjadi ketua ini. Beberapa wanita kau tahu, sama sekali tidak punya kesadaran diri. Apakah mereka tidak bercermin sebelum keluar? Dan Xu Jin yang bingung itu. Perusahaan sebesar itu menyerahkannya sepenuhnya kepada wanita yang bahkan tak tahu cara bersikap sebagai ketua. Sungguh penilaian yang buruk. Jiang Ru, Anda dan putri Anda tampaknya sangat luang dan berkelas seleranya. Datang jauh-jauh ke grup Shen kami, mengatakan hal-hal yang sulit dijelaskan seperti itu. Apakah Kiki memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai ketua grup Shen kami? Bukan untuk Anda nilai. Anda mengatakan penampilan dan sikap Kiki lebih rendah dari putri Anda. Itu benar-benar lelucon. Nilai seseorang tidak diukur semata-mata oleh penampilan luar mereka. Bakat dan kemampuan batin adalah yang benar-benar penting. Adapun putri Anda, selain mengandalkan seorang wajah cantik, keterampilan nyata apa yang dia miliki? Aku memang demi keluargaku, sementara tinggal di rumah. Tapi ini tidak berarti aku tidak cukup cakap mengelola perusahaan. Kau datang ke sini sekarang
Dengan provokasi yang tidak masuk akal seperti itu tidak lain hanyalah kecemburuan. The Aku film was cemburu padamu. translated Mimpi and saja. narrated by M Media. Grup Shin, cepat atau lambat akan dihancurkan oleh wanita bodoh ini. Kiki mengambil alih perusahaan. Kurang dari 3 bulan yang lalu. Dan harga saham Shin kami sudah naik 5%. Saya yakin itu mengecewakan kalian berdua. Seseorang. Jin, sebenarnya kami datang hari ini untuk... Saya tahu mengapa Anda datang hari ini. Hanya saja Kiki dan saya. Ada rapat yang harus dihadiri. Jadi kami tidak bisa menemani Anda. Antar mereka keluar. Silakan. Berhenti. Dasar anak durhaka. Kamu tidak pernah belajar. Apakah Jiang Yue itu benar-benar secantik itu? Dia benar-benar memikatmu. Ibu sakit. Cuma keluar beli bahan makanan. Dan itu memakan waktumu sepanjang sore. Rubah kecil itu. Apa sih yang bikin dia lebih unggul dari Kie dalam hal temperamen dan penampilan? Kiki jauh lebih unggul darinya. Berlututlah. Dasar tidak tahu malu. Kamu semakin tidak tahu batas. Ibu, aku benar-benar tahu aku salah. Tapi aku benar-benar tidak melakukan apa-apa dengannya. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Kamu tidak boleh lagi terlibat dengan Jiang Yue itu. Karena kamu sangat menyukainya. Bersamanya. Kenapa kamu tidak pindah saja bersamanya? Ibu, aku bersumpah demi surga. Aku tidak akan pernah bertemu Jiang Yue lagi. Pria sepertimu hanya mencari masalah. Kamu hanya perlu membuat dirimu sendiri. Kehilangan keluarga istri dan anak-anakmu. Sebelum kamu merasa tenang. Istri yang begitu baik. Dan kamu tidak tahu cara menghargainya. Kamu benar-benar tak menghargai milikmu. Istri, apa kamu sibuk? Aku baru saja memotong buah untukmu. Istri, aku bersumpah demi langit. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi memiliki keterlibatan dengan wanita lain. Mulai sekarang, aku hanya ingin bersamamu dan menjalani hidup yang baik dengan sepenuh hati. Sebelumnya, janji-janji besarmu padaku cukup efektif. Seorang pria hanya bisa sukses dalam karirnya. Kalau dia prioritaskan keluarganya dulu, aku harap kau mengerti. Kamu benar istriku. Mulai sekarang, aku pasti akan menjaga keluarga kecil kita dengan baik dan memberi serta anak kehidupan yang stabil. Hanya saja, istri, aku sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Bisakah kamu kasih aku 20.000 yuan uang hidup dulu ya? Aku tahu itu, kau tidak akan begitu perhatian tanpa alasan. 20.000 yuan sih nggak ada. Tapi aku bisa kasih kamu 200 yuan. Baiklah, aku harus membeli bahan makanan hari ini. Kalau tidak ibu akan menceramahiku lagi. Apa yang kalian lakukan? Mengambil uang orang dan menghilangkan masalah mereka. Masalah yang kalian sebabkan sendiri. Apa kalian tidak tahu? Kami tidak menyinggung siapapun. Siapa yang mengirim kalian? Apa kalian bodoh? Apa menurutmu, kami akan memberitahumu? Istriku sedang hamil. Jika kalian punya masalah hadapi aku. Bos ingin menyingkirkan istrimu dan anak dalam kandungannya. The film was translated and narrated Suami, by M bangun Media. cepat.
Suami, jangan menakutiku, suami. Kami sudah membunuh seseorang lari. Suami, Istri. Kamu baik-baik saja. suami, aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Baik. Hanya sedikit sakit kepala. Kakak Yang Chen. Bahkan jika seorang pria tidak memiliki hati nurani lagi, dia tidak akan hanya berdiri dan menonton saat orang lain menyakiti istri dan anaknya. Kecuali pria itu benar-benar bejat. Kau berani menyakiti istri dan anakku. Jian Yu. Wanita kejam. Shen Yang Chen, kamu bajingan. Apa kamu gila? Aku bekerja sangat keras agar kamu bisa merebut kembali grup Shen, namun kamu memperlakukanku seperti ini. Jika Lin Kiki tidak disingkirkan bersama anak dalam kandungannya, grup Shen, kamu tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Apakah aku mendapatkan kembali grup Shen atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Kau berani melewati batas kesabaranku, menyakiti istri dan anakku. Aku tidak akan memaafkanmu. Shen Yang Chen, jangan keterlaluan. Aku bekerja sangat keras untuk membantumu. Kamu malah menggigit tangan yang menyuapmu. Apa kamu ini laki-laki? Dasar tidak berguna. Kau wanita yang benar-benar bejat. Hanyalah sampah. Sudah waktunya untuk membuangmu. Aku melakukan semua ini untukmu. Grup Shen awalnya milikmu. Dengan menyingkirkan Lin Kiki, kamu bisa meraih kembali semua yang kamu mau. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Ini adalah terakhir kalinya. Aku memperingatkanmu, grup Shen dan kamu. Keduanya benar-benar tidak terkait. Dan jika kamu berani memiliki lagi niat buruk terhadap istri dan anakku, hati-hati, aku akan menyingkirkanmu duluan. Jin, bisnismu benar-benar berkembang. Untuk pusat perbelanjaan sebesar ini, grup Shinmu pasti sudah memiliki 15 di antaranya, kan? Kamu benar-benar pahlawan wanita sejati di antara para wanita. Sejak Kiki kita mengambil alih grup Shen, tidak hanya harga saham naik, tapi kontrak dari berbagai perusahaan terus berdatangan. Aku rasa, aku memilih orang yang tepat kali ini. Dia berkali-kali lebih kuat daripada anakku yang tidak berguna. Aku melihat Kiki anak ini sangat mantap dan berbakat. Menyerahkan grup kepadanya adalah keputusan yang tepat. The Adapun film was Yang Chen anak itu translated and masih perlu narrated lebih by banyak M ditempa. Media. Shu Jin, kamu juga berbelanja di sini. Calon menantuku adalah direktur pusat perbelanjaan ini. Semua merek di sini. Semuanya memberi kami diskon 20%. Untuk teman lama seperti kita, aku akan meminta mereka. Kami juga beri Anda diskon 20% ya. Ya, Bibi. Kamu dan ibuku adalah teman baik. Ibuku selalu memperlakukanmu dengan baik. Tapi kamu tidak terlalu sopan. Kamu selalu menargetkanku. Jika kamu punya hati nurani, jangan ganggu aku lagi di masa depan. Tapi itu tidak masalah. Aku tidak peduli. Pusat perbelanjaan ini cukup mahal. Jika kamu menyukai merek apapun, ibuku dan aku akan suruh mereka beri diskon 20% untuk Bibi. Mal ini, semua merek asli. Kecuali ada perubahan musim atau acara promosi. Tidak ada diskon. Kalian berdua ibu dan anak punya terlalu banyak pengaruh, bukan? Tentu saja. Menantuku. Bagaimanapun dia adalah direktur mal ini. Jika ada merek tidak memberi kami diskon 20%, aku akan mengeluarkan mereka dari mal ini. Menantumu benar-benar cakap. Cara bicaramu jauh lebih kuat daripada anakmu yang tidak berguna itu. Jiangru, jika menantumu benar-benar secakap itu, kamu pasti sudah memamerkannya sejak lama. Kalian berdua, bukankah kalian hanya membual? Aku akan menelponnya sekarang. Halo Kakak Liu, aku di lantai bawah pusat perbelanjaan. Turunlah sebentar. Jiu, kamu datang tanpa memberitahuku sebelumnya. Sunyonya Su, Dia adalah ketua grup Shin. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan pusat perbelanjaan ini. Kamu tidak perlu takut padanya. Kamu seorang direktur biasa, berani menyalahgunakan wewenangmu di mal ini, mempersulit para pedagang. Siapa yang memberimu kekuasaan sebesar itu untuk membuat semua merek
Beri diskon 20% untuk ibu dan anak itu. Aku tidak percaya grup Shen kita memiliki aib seperti dirimu. Nyonya Su Anda, tolong biarkan saya menjelaskan. Jangan jelaskan. Pergi ke departemen HR dan proses pengunduran dirimu. Xu Jin, kamu adalah ketua grup Shin. Hak apa yang kamu miliki untuk memecat menantuku? Seluruh mal ini milik Jin. Tentu saja dia punya hak itu. Kau pemegang saham mal ini, jadi kenapa? Mal sebesar ini setidaknya punya beberapa pemegang saham untuk memecat seorang manajer. Itu butuh persetujuan dari dewan direksi. Kau pemegang saham kecil, mungkin juga tidak punya hak itu. Mal ini, saya memiliki 100% saham. Oleh karena itu, rapat dewan ini tidak diperlukan. Direktur Liu pergi proses pengunduran dirimu. Nyonya Su, Anda, tolong beri saya kesempatan lagi. Nyonya Su, Nyonya Su. Shen Yanchen, Jian Yue, apa yang kamu lakukan di sini? Shen Yanchen, karena kau aku menyia-nyiakan masa muda terbaikku, kau harus mengganti rugi padaku hari ini. Jian Yue, kaulah yang merayuku duluan. Sekarang aku tidak ingin memiliki hubungan apapun denganmu. Tolong tinggalkan rumahku. Shen Yanchen, apa kau pikir aku akan dengan mudah melepaskanmu? Karena keluarga Shen punya banyak uang. Berikan aku 3 juta sebagai kompensasi. Jika kau tidak bisa menyediakannya hari ini, aku akan memastikan keluargamu tidak tenang. Jiang Yue, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Kamu seorang simpanan dan kamu pikir kamu dibenarkan. Apakah harapanmu kaya lewat menjadi simpanan? Ini pemerasan. Xu Jin, putramu yang bersamaku. Dia sampai membuatku gugur kandungan demi dia. Jika kau tidak melakukan apa yang kukatakan hari ini, aku tidak hanya akan merusak reputasi keluarga Shenmu, aku juga akan membuat keluargamu hancur dan binasa. Betapa tidak tahu malunya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Diam, kaulah yang menipuku. Membuatku percaya bahwa aku bisa menjadi nyonya muda Shen. Sekarang kau ingin berbalik. Semua ini adalah apa yang kau berutang padaku. Aku akan memberimu kompensasi. Aku berharap mulai sekarang, kamu akan berhenti mengganggu Yan Chen. Ibu kita tidak bisa memberinya uang ini. Dialah yang pertama. Tidak, kalau begitu tidak ada di antara kalian yang akan tenang. Keluar. Nah, sejak kamu menerima pukulan itu, The film was pikiranmu memang menjadi translated lebih jernih. and narrated Kamu sudah by paham M. perbedaan Media. antara benar dan salah. Pukulan itu benar-benar berkah tersembunyi. Ibu. Hal-hal yang kulakukan sebelumnya memang tidak masuk akal. Tapi tolong yakinlah, mulai sekarang, aku tidak akan bergaul dengan wanita seperti itu lagi. Saudara-saudara, ini adalah probiotik 5 kali lipat. Desain ergonomis. Cepat klik tautan di bawah ini. Siapa cepat dia dapat. Profesor Gu, Pak Tua Feng, kenapa kau di sini? Melihatmu. Cepat masuk dan duduk. Masuk dan duduklah, aku akan menuangkan air. Pak Tua Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang siaran langsung sekarang. Aku menjual produk perusahaanmu. Merek label pribadi yang kau distribusikan. Aku tidak lagi menderita kelelahan mental. Aku punya sesuatu untuk dilakukan setiap hari. Kamu akhirnya berada di jalur yang benar. Kamu tidak perlu menghadiri konvensi skema piramida itu setiap hari lagi. Pak Tua Fang, aku datang bersama Pak Tua Gu untuk mengundang kamu ke pernikahan kami. Ini adalah undangan kami. Selamat-selamat. Kau akhirnya mencapai hasil yang positif. Ini semua berkat Kiki. Kalau bukan karena Kiki yang mendamaikan Xin dan aku, kita tidak akan bersatu. Kiki, anak yang baik sekali. Jiin bisa menikah dengan menantu perempuan yang luar biasa. Sungguh butuh beberapa kehidupan untuk mengumpulkan berkah seperti itu. Bagaimana persiapan pernikahanmu? Tentang pernikahan itu, mereka mengurus semuanya sendiri. Kiki sedang hamil sekarang. Kau jangan biarkan dia terlalu memaksakan diri. Kiki memiliki sifat yang serupa denganku saat muda. Dia sangat berkemauan keras. Sekarang dengan Yan Chen membantunya,
Mereka berdua tidak akan membiarkan aku atau Pak Tuagu ikut campur. Betapa bahagianya. Mari aku tunjukkan padamu angka penjualanku beberapa hari terakhir. Angka penjualan setinggi itu. Tidak buruk Pak Tua Fang. Tentu saja, merek besar punya kualitas bagus. Dan banyak pelanggan setia. Pada momen indah ini, mari kita semua bersama-sama. Dengan tulus mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga mereka berjalan bergandengan tangan. Dan berbagi setiap hari esok yang indah. Nikmati sepenuhnya waktu manis yang terlambat namun sangat berharga ini. Waktu yang manis. Kau terlihat cantik hari ini. Shujin, kau nanak tua. Hari ini di depan semua kerabat dan teman kita. Kau harus menyelesaikan masalah Shen Yanchen dan Jiang Yuiku. Kalau tidak, jangan harap bisa menikah. Para tamu terhormat, Shen Yanchen ini, dia bajingan. Dia telah menipu perasaanku, membuatku berkorban untuknya, dan sekarang dia ingin pergi begitu saja, membuangku seperti sampah. Jiang Yu, jangan membuat keributan di sini. Jelas karaktermulah yang cacat. Kamu terus-menerus menggangguku. Sekarang segera keluar dari sini. Kalau tidak, kalau aku bersikap kasar jangan salahkan aku. Jiang Yui, hari ini adalah pernikahan ibuku. Kedua orang tua ini berjuang keras hingga mencapai hari ini. Masalah apapun kita bicarakan di lain hari. Aku menyetujui semua permintaanmu. Asalkan kamu sekarang tinggalkan tempat pernikahan. Setelah pernikahan Gu tua dan saya selesai, saya akan menepati janji saya. 3 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Dan juga sebelumnya, perhiasan emas dan perak yang kusebutkan padamu. Tidak boleh kurang juga. Saya menepati janji saya. Tapi tolong sekarang, segera pergi. Hal-hal yang kamu inginkan. Sudah saya bawa semuanya. Ada 3 juta di kartu ini. The film was translated and narrated by M Media. Dan perhiasan emas serta perak ini. Namun, kamu harus memberi saya pernyataan tertulis. Barang-barang ini adalah apa yang seharusnya kau berikan kepada kami sejak awal. Kenapa harus menulis pernyataan? Tidak menulis. Tepat sekali. Ini awalnya adalah kompensasi untuk kerugianku. Kenapa aku harus menulis pernyataan? Jika kamu tidak menuliskannya, semua barang ini, saya akan mengembalikannya semua. Baiklah, aku akan menuliskannya. Ibu, Shujin begitu cepat mengirimkan uangnya. Apakah kita meminta terlalu sedikit? Grup Shin adalah perusahaan multinasional besar. Jumlah uang sekecil ini bagi mereka bukan apa-apa. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Benar. Besok kita akan membuat keributan di perusahaannya. Buat dia memberi kita kompensasi. 200 juta. Shujin, hari ini kami di sini untuk berbicara denganmu tentang kesepakatan terakhir. Karena Xiaoyu telah melakukan aborsi itu, dia tidak bisa lagi memiliki anak. Mengingat kekuatan grup Shenmu, kau harus memberi kompensasi kepada Xiaoyu. 200 juta. Kau pikir kau bisa menyingkirkanku dengan 3 juta? Kau memperlakukanku seperti pengemis. Kau harus memberiku kompensasi 200 juta. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan ini selesai. Kalian berdua kembali dulu. Biarkan saya memikirkannya. Cepat lakukan seperti yang kami katakan. Kalau tidak, kami akan membuat masalah lebih besar. Sore ini, jika aku tidak melihat ceknya,
Aku akan datang membuat keributan di perusahaanmu lagi. Ibu, lihat mereka sekarang. Mereka semakin tidak tahu malu. Setelah kita mendapatkan 200 juta sebagai kompensasi, kita akan pergi ke luar negeri dan menikmati hidup mewah. Untuk seumur hidup ini, kita tidak perlu cemas soal makanan dan minuman. 200 juta masih murah. Jika aku kehabisan uang lagi, aku akan tetap pergi ke Sujin. Ya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Kami adalah petugas keamanan publik. Anda dicurigai melakukan pemerasan. Nyonya Shishin sudah melaporkan kasus ini. Mohon ikut kami sekarang untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Nah, Kiki mengurus urusan luar, kamu mengurus urusan dalam. Selama periode ini, saya rasa kamu sudah tampil cukup baik. Kamu juga sudah mengelola rumah tangga dengan sangat rapi. Hati saya sangat terhibur. Ibu jangan khawatir, aku pasti akan menangani logistiknya dengan baik. Agar Kiki, saat berjuang di dunia bisnis, tidak memiliki kekhawatiran. Aku adalah dukungan kuatnya. Kalau begitu sudah beres, Kiki mengelola perusahaan. Kamu mengurus rumah. Peranmu dalam logistik harus memberikan dukungan yang baik, agar Kiki tidak punya kekhawatiran. Baiklah, Ayo kita bersulang. Ayo kita bersulang. 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 Menurutmu kita harus memberinya nama apa? Nah, Ibu, hari ini ulang tahunmu. Ini kue yang paman gumu belikan untukmu. Dan dia, secara pribadi membuatkan mumi panjang umur. Coba masakanku. terima kasih paman gue. Sama-sama. Cepat cicipi. The film was translated and Ayo makan lebih narrated banyak. by M. Baiklah Media. kamu makan juga. Yanchen, Kiki suka ikan kukus. Pergi buatkan dia satu lagi, ikan kukus. Sesuai keinginanmu. Amplop merah ini untukmu. Terima kasih ibu. Kiki, sekarang Yanchen juga bisa memikul tanggung jawab mengurus keluarga. Paman Gumu dan saya sudah membicarakannya dan memutuskan. Kami ingin kembali ke pedesaan untuk tinggal. Ibu, aku akan mengikuti setiap keinginanmu. Kau telah bekerja keras sepanjang hidupmu. Sudah waktunya untukmu dan pamanku untuk menikmati waktu kalian bersama di pedesaan. Serahkan perusahaan padaku dan keluarga pada Yanchen. Kau bisa tenang. Baiklah. Ikan kukusnya sudah datang. Ayo Kiki makan lebih banyak. Baiklah. Kamu makan juga. Kamu makan juga. Baiklah kau makan juga. Sihin. Aku sudah berfantasi berkali-kali tentang kita berdua berjalan-jalan di bawah sinar rembulan. Setelah menunggu sebagian besar hidupku, akhirnya itu menjadi kenyataan.